Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Isna dan teman-teman. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk membahas tentang bab agama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan yang pertama, ada Alvinda Dwi Agustina dengan NIM 163. Yang kedua, Viana Fasya Sabina dengan NIM 168. Yang ketiga, Firna Mawardani dengan NIM 170. Yang keempat, saya sendiri, Tasya Angelina Pesik dengan NIM 171. Dan yang kelima, Sevina Putri Darwinta. Nah, di sini apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, ada pengertian agama, unsur-unsur agama, kebutuhan manusia akan agama, dan fungsi agama. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tina. Ya baik, yang pertama ada pengertian agama. Pengertian agama secara umum. Agama adalah suatu bentuk keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut tokoh Cesario, agama adalah anutan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa agama adalah perasaan berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, pengertian agama Islam. Dari Tamim Ad-Dari, Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum. Inna daina hidayatullah il-Islam. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam meliputi kaidah, syariat, dan akhlak. Baik, terima kasih Viana. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Firna. Agama. 1. Substansi yang disembah. Dalam setiap agama, esensi dari keagamaan adalah penyembahan pada suatu yang dianggap berkuasa. Substansi yang disembah menjadi pembeda dalam kategorisasi agamanya. Ada yang memusyikan Allah dan ada yang mentauhidkan Allah. 2. Kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari agama. Bila suatu agama tidak memiliki kitab suci, maka sulit untuk dikatakan sebagai suatu agama. Adapun kitab suci agama yang ada di dunia ini dikelompokkan menjadi kitab agama samawi dan kitab agama tabi'i. 3. Pembawa ajaran. Pembawa ajaran adalah Pembawa ajaran suatu agama bagi agama samawi disebut nabi atau rasul. Para nabi atau para rasul menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan kepada masyarakat berdasarkan wahyu yang diterimanya. Dalam agama tabi'i, proses perkenabian kadang-kadang melalui proses evolusi yang dihasilkan berdasarkan sebuah julukan yang disengaja dikatakan sebagai penghormatan tanpa adanya pengakuan berdasarkan wahyu dari Allah. 4. Pokok-pokok ajaran. Setiap agama, baik agama wahyu maupun agama ardi atau tabi'i, merupakan pokok-pokok ajaran atau prinsip ajaran yang wajib diyakini bagi pemeluknya. Pokok ajaran ini sering disebut dengan istilah dogma, yakni setiap ajaran yang baik percaya atau tidak, bagi pemeluknya wajib untuk mempercayainya. 5. Aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini, baik agama samawi maupun agama tabi'i, memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agama masing-masing yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan.
Perbedaan pandangan baik perorangan maupun secara kelompok mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing kelompok memperkuat pendapat paham kelompoknya. Perkembangan agama Islam tidak terlepas dari adanya aliran-aliran atau paham-paham. Walaupun tidak sampai pada berubahnya hal-hal pokok dalam ajaran, dalam Islam perbedaan merupakan rahmat. Sedangkan dalam agama selain Islam, perkembangan aliran sering menjadikan agama tersebut berubah pada masalah-masalah pokok. Seperti berubahnya paham ketuhanan dalam agama Tauhid menjadi agama yang musyrik atau syirik kepada Allah. Baik, terima kasih Firna. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alvinda. Yang selanjutnya ada unsur-unsur agama Islam, yaitu pertama unsur akidah sebagai fundamen dan penentu arah. Yang kedua ada unsur ibadah, ibadah khusus yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan ibadah umum ada aktivitas yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada unsur akhlak, yaitu mencontoh nabi yang menjadi suri teladan akhlak mulia. Yang keempat ada unsur ukhuwah atau persaudaraan yang diikat oleh akidah Islamiyah. Dan yang kelima ada unsur ekonomi sebagai kelengkapan dan pendukung dalam kehidupan. Yang keenam ada unsur jihad, tidak hanya identik dengan perang, tetapi menggunakan potensi yang dimiliki baik diri, ilmu maupun harta untuk agama. Yang ketujuh ada unsur persatuan, demi melahirkan kekuatan yang kokoh. Baik, terima kasih Alvinda. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Selanjutnya ada kebutuhan manusia akan agama. Fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri adalah kecenderungan menerima agama, karena agama apapun yang diturunkan Tuhan kepada dunia mempunyai implikasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, seperti ketenangan, ketentraman hidup, bebas dari kekerasan dan kegelisahan, selalu membimbing penganutnya ke arah kebaikan dan kedamaian. Di dalam ajaran Islam, sumber jiwa keberagaman manusia diterapkan dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, "Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih hati." Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia ternyata tidak bisa mengandalkan apa saja yang telah diciptakannya sendiri. Hal itu tetap saja tidak bisa memberikan ketentraman sejati dalam hidupnya. Manusia masih mengharapkan kepada sesuatu hal yang transenden atau bisa dikatakan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, agama merupakan jalan keluar yang bisa diambil manusia untuk memenuhi kebutuhan akan jiwa spiritualnya. Selanjutnya ada fungsi agama secara umum. Fungsi agama secara umum yang pertama, agama memberikan kedamaian mental atau mental peace. Yang kedua, agama menanamkan kebajikan sosial. Yang ketiga, agama meningkatkan solidaritas sosial. Yang keempat, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Yang kelima, agama meningkatkan kesejahteraan. Baik, terima kasih Sevina. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Fungsi agama Islam. Pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memilih al-akhlak al-karimah, perangi yang mulia dan terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Al-akhlak al-karimah harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekeliling kita." Yang kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini, atau kesengsaraan di akhirat nanti.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, atau Al-Din Al-Qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dalam kenikmatan dunia." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika sekumpulan orang dari kalangan sahabat Nabi berkunjung ke rumah-rumah istri Nabi Muhammad SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi. Dan yang keempat, agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.